Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Seorang bocah 9 tahun tewas dalam kebakaran tempat usaha pembuatan sanggah di Jalan Raya Dharma Sabe, Abian Semal, Badung. Sesosok mayat ditemukan warga di lereng Gunung Agung di Desa Batu Dawa Kaja, Tulamben, Kecamatan Kubu, Karangasem. Mencoba kelezatan lawar kambing di Desa Kapal, Kabupaten Badung. Gus, kebakaran Gus, di Jalan Ayah nih Gus. Api dengan cepat merambat dan membakar tempat usaha pembuatan pelinggih milik Kadek Budi Adnyana di Jalan Raya Dharma Sabe, Abian Semal, Badung. Kebakaran terjadi Senin kemarin sekitar pukul 7 pagi. Warga saat itu bersiap hendak beraktivitas. Tiba-tiba terdengar teriakan panik. Warga berusaha memadamkan api dengan berbagai cara, namun tidak membantu. Api bahkan semakin membesar. Kebakaran ini juga merenggut nyawa seorang anak berusia 9 tahun. Tubuhnya ikut hangus terbakar. Jadi pas aku kesini apinya udah besar, terus banyak orang di depan juga. Tadi sempat melebar ke sini apinya Mas, ke sebelah Mas ini usaha. Di atap sini, nyampe sini. Terus kaca itu udah pecah. Jadi besar ya udah itu. Ada asapnya gimana Mas? Asap ada ya? Asap ada dari sana, kan ada anginnya dari sana langsung ke ini. Jadi kena ke sini Mas ya? Iya. Ini usaha apa Mas sebelahnya Mas ini? Mebel ya? Mebel. Itu ada Mas apain tadi apinya itu? Diam aja atau sempat melakukan siram Mas? Iya, soalnya panas banget di sini. Panas ya? Jadi Mas keluar pada saat itu ya? Jadi kondisi pada saat itu udah rame Mas ini ya? Udah rame. Itu jam berapa Mas kira-kira dari? 7 pagi ya? Setahu kita sih dari kalau kita lihat lokasinya nampaknya pengrajin sanggah. Dan ini tanah sewa. Kebetulan yang punya tanah dari Banjar di sini juga pemiliknya. Mungkin sudah hampir setahunan ya. Kemudian mereka mendirikan juga bangunan di belakang untuk tempat tinggal. Jadinya kalau kita lihat sih jenis usahanya ya pengrajin sanggah. Jadi bangunan ini semi permanen ya Pak? Semi permanen boleh dibilang begitu. Hanya beberapa jam, bangunan tempat usaha tinggal puing. Begitu juga dengan Ketut Sukawitama, bocah 9 tahun tersebut tubuhnya hangus terbakar. Jasadnya langsung dibawa ke rumah sakit. Saat kebakaran, bocah malang ini sedang tidur pulas di salah satu ruangan. Selain merenggut korban jiwa, kebakaran juga menghanguskan 1 mobil dan 2 motor. Dan polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati Minggu siang sidak ke sejumlah pangkalan LPG di Gianyar. Karena mendapat laporan, warga masih sulit mendapatkan LPG 3 kg di Gianyar maupun Denpasar. Salah satu lokasi yang disidak adalah pangkalan LPG di Banjar Kebalian, Sukawati, Gianyar. Pemilik pangkalan mengaku permintaan LPG ukuran 3 kg saat ini cukup tinggi. Setiap hari, pangkalan mendapatkan pasokan 100 tabung LPG 3 kg dan dalam waktu singkat ludes terjual. Nika mengatakan stok tabung LPG 3 kg sebenarnya sudah mencukupi, namun masalahnya di proses distribusinya ke masyarakat. Ia meminta masyarakat mendaftarkan diri menggunakan KTP agar bisa mendapat jatah LPG 3 kg. Karena satu yang harus kita jaga adalah ketersediaan, jangan sampai langka. Kedua adalah harga. Tadi pagi Bapak menyampaikan juga ini ada di daerah sampai 30.000. Nah kita juga harus tindak juga. Ini harusnya kan ada HET-nya. Masing-masing pemerintah daerah sudah memperoleh HET, harus ikuti HET ini.
di pengecer, di di pangkalan. Jadi harus diikuti. Dari laporan-laporan ini kita akan melakukan tindakan. Kalau memang itu harus dilakukan penambahan kuota untuk kita supply, kita tentu nanti kita koordinasi dengan Kementerian SDM dan kita lakukan operasi pasar karena ini efektif untuk dilakukan. Yang kedua, masyarakat mohon lakukan registrasi ini, ya. Jadi kalau yang tidak mau registrasi, ya mohon maaf nggak bisa dapat. Karena ini memang harus kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga, kepada pangkalan, pengecer yang di atas HET ya akan kita tindak tegas karena nggak boleh. Aturannya sudah ada supaya masyarakat mendapatkan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tindakannya seperti apa? Kita tidak kasih lagi. Setiap hari kita jatahnya 100. Untuk yang lakunya? Memang 100. Itu cepat laku ya beli? Iya, untuk harganya sendiri berapa Pak untuk yang LPG 3 kilo? kita jualnya 18.000 sesuai head gitu ya. ya? Jadi kita dapatnya 16.000, jual 18.000. Selain di Gianyar, Pertamina juga sidak ke sejumlah agen LPG di Denpasar dan SPPBE Pesanggaran Denpasar untuk memastikan stok dan distribusi LPG berjalan lancar. Pertamina memastikan saat ini stok nasional LPG 3 kg sebesar 1 juta lebih tabung yang didistribusikan setiap hari dari kuota 8 juta tabung setiap tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. Antrean penumpang dari Pelabuhan Padangbai, Karangasem menuju Pulau Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Minggu siang sudah mulai padat. Truk dan kendaraan kecil yang mengangkut barang kebutuhan pokok bahkan harus bersabar antre hingga berhari-hari agar bisa menyeberang. Dan yang membuat ketar-ketir pengemudi adalah muatan mereka seperti beras, telur ayam, bawang, cabai, dan lainnya yang bisa terancam busuk. Selain masa kedaluarsa hanya 7 hari, namun kabarnya ASDP akan memberikan kelonggaran. Antrean ini terjadi disebabkan perbaikan dermaga 2 Padangbai yang hingga kini belum selesai. Selain itu cuaca buruk kerap terjadi di tengah perairan, sehingga jadwal penyeberangan ditunda. Bisa sampai 9 hari Pak, niki Pak. Aduh bingung dia niki Pak. Bas kati jamuran niki Pak. Berapa mobil Pak yang nanti sampai 9 hari? Banyak Pak, itu kan antriannya banyak sekali Pak di sana Pak. Bisa sampai 50 kakak Pak, 50 pickup Pak. Ini mendingan udah berkurang Pak, karena sudah masuk hari H mungkin ini Pak. Sebelumnya itu ya karena dibantu dengan LCD juga, tapi kan ongkosnya agak begitu mahal Pak. Aduh Pak, yang sebagai supir kasihan juga sama saudagar-saudagarnya Pak, yang sampai 10 hari, 9 hari Pak. Untuk kendaraan kecil sementara sekarang masih ada menumpuk banyak prioritas dari waktu perbaikan dermaga sama ada cuaca buruk. Sekarang ada menumpuk sekitar ada 80 unit masih. Sementara kapalnya kan untuk hari Minggu cuma berangkat 1 kali. Oke. Sebelumnya ada berapa kendaraan Pak yang antre Pak untuk masuk kapal? Untuk sebelumnya terus ini menumpuk karena sistemnya diterapkan 24 jam kan. Untuk Nusa Penida kapalnya cuma 1. Nah, untuk kendaraan kecil sama kendaraan barang, penumpang sama barang, kendaraannya menumpuk di sini. Nah, itu antriannya sejauh ini banyak. Sekitar ada 80-an. Ada yang sampai lebih dari 7 hari yang antre Pak? Sempat ada kemarin ada 9 hari, ada 8 hari juga. Sampai tiketnya ada yang nak berlaku expired, tapi kan bisa juga di saya sama ASDP. Penyeberangan dari Padangbai menuju Nusa Penida hanya dilayani kapal KMP Nusa Jaya Abadi yang berangkat hanya 1 trip per hari. Dan menjelang galungan ini, operator kapal memprioritaskan warga menggunakan kendaraan roda 2 yang hendak mudik merayakan galungan di kampung halaman Nusa Penida. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.